Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada video kali ini merupakan part kedua dari video sebelumnya yang bertajuk penyebab Nurul kesurupan. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Seperti biasa, setelah berjamaah asyar, para santri pondok pesantren Al-Barokah berbondong-bondong pergi ke surau untuk mengaji kitab kuning. Kiai Muntaqo yang merupakan pemimpin pondok pesantren menabuh kentungan sebanyak 3 kali, pertanda kalau pengajian segera dimulai. Dia lalu berjalan dengan santai menuju surau sambil menenteng kitab kuning. Di dalam surau itu tampak santri putra dan putri sudah berkumpul. "Assalamualaikum," kata Kiai Muntaqo. Semua santri itu menjawab dengan serentak. Kiai Muntaqo membuka kitab kuningnya dan menerangkan bait demi bait makna kitab itu. Para santri sibuk mencatat apa yang dijelaskan gurunya. Di tengah-tengah pengajian, tiba-tiba Nurul bertingkah aneh. Dia tidak mencatat perkataan gurunya, melainkan diam saja sambil tertunduk. Pulpen digenggam dengan sangat keras, bahkan sampai patah. "Nurul, kamu kenapa?" tanya salah satu temannya. Nurul yang saat itu berkerudung hitam tidak menjawab apapun. Dia tetap tertunduk. Air liur tiba-tiba menetes dari mulutnya. "Abi, lihat Nurul," kata salah satu santriwati. Ia terkejut saat melihat kedua mata Nurul berubah menjadi hitam semua. Tidak salah lagi kalau Nurul ini kesurupan setan lagi. Saat itu juga Nurul berdiri. Wajahnya dipenuhi urat yang menonjol berwarna hijau. Astagfirullah. Kiai Muntaqo mengelus dadanya. Kiai muda itu pun bergumam dan membaca ayat suci Al-Quran. Belum sempat ia menyelesaikan bacaannya, jin jahat yang ada di dalam tubuh Nurul berteriak, lalu mendekat ke arah Kiai Muntaqo. Nurul malah melanjutkan bacaan gurunya itu dengan suara besar dan menggema. Dia lalu tertawa terbahak-bahak. Santri berhamburan keluar surau. Mereka semua ketakutan kecuali Faisal. Dia adalah kakaknya Nurul. Dengan napas terengah-engah, Faisal mendekati adiknya. "Dik," kata Faisal. Intonasi suaranya sangat ketakutan. "Faisal, keluar dari surau ini," kata Kiai Muntaqo. Tapi Faisal tak mau meninggalkan adiknya dalam kondisi seperti itu. "Dik, sadar Dik," teriak Faisal. Nurul membalikkan badan lalu menatap Faisal dengan tajam. Dengan sekejap mata, Nurul mencekik leher kakaknya. Ia pun mengangkat tubuh Faisal. Seketika peci Faisal jatuh. Kedua tangannya menggapai-gapai. Ia kesulitan bernafas. Buru-buru Kiai Muntaqo menyeruduk tubuh Nurul. Mereka pun terpental. Faisal mengaduh kesakitan saat kepalanya membentur tembok, sedangkan Nurul masih mengamuk. Kiai Muntaqo segera membaca kalimat-kalimat ruqyah di telinga Nurul, membuat wanita itu berteriak seperti kesakitan.
matanya melotot. Sesekali ia mencaci Kiai Muntako. Tak lama berselang, tubuh Nurul melunak. Kedua matanya perlahan terpejam. Dia pun tak sadarkan diri. Kiai Muntako menyuruh Faisal untuk mengambil air. Buru-buru Faisal pergi ke dapur dan mengambil dengan membawa segelas air. Air itu dibacakan doa-doa, lalu diusapkan ke wajah Nurul yang tampak pucat. Nurul pun dibawa ke asramanya. Sudah 2 tahun belakangan ini, Nurul sering sekali kesurupan. Ada jin jahat yang menempel pada tubuhnya. Dia sudah beberapa kali diruqyah, tapi tak kunjung sembuh. Dalam sebulan, Nurul bisa kesurupan 2-4 kali. Penyakit kesurupan ini disebabkan oleh kakeknya Nurul. Dulu, kakeknya punya ilmu hitam dan memelihara banyak jin jahat. Sekarang salah satu jin itu yang pernah dipelihara kakeknya malah menempel di tubuh Nurul. Padahal Nurul ini masih muda, umurnya baru 18 tahun. Sedangkan kakaknya si Faisal berumur 24 tahun. Mereka berdua sudah 3 tahun nyantri di pondok pesantren Al-Barokah. Selama 2 tahun belakangan ini, Faisal selalu mencari cara untuk menyembuhkan penyakit adiknya. Namun, tetap saja tidak berhasil. Adiknya masih sering kesurupan. Malam itu, Nurul masih tak sadarkan diri di dalam asramanya. Dari tadi sore, Nurul dirawat oleh sahabatnya, yaitu Ririn. Ya, memang hanya dia santriwati yang berani mendekati Nurul. Sedangkan yang lain takut karena Nurul sering kesurupan. Bahkan ada beberapa santriwati yang pindah pesantren gara-gara takut sama Nurul. Tengah malam, saat semua orang di pesantren itu tidur, Nurul tiba-tiba bangun. Cara bangunnya tidak wajar. Dia duduk begitu saja tanpa dibantu kedua tangannya. Nurul seperti dikendalikan oleh makhluk gaib. Tatapannya kosong, wajahnya pucat sekali. Dia masih mengenakan kerudung warna hitam kesukaannya. Nurul menoleh ke arah Ririn yang sedang tidur puras. "Ririn," panggil Nurul. Ririn pun terbangun. Ia mengucek kedua matanya lalu menoleh ke Nurul. "Kamu sudah sadar?" tanya Ririn. Nurul mengangguk. "Rin, anterin aku yuk," pinta Nurul. "Kemana?" Ririn bangun. Kini ia dalam posisi duduk. "Ke belakang asrama, nyari kalungku. Kalungku hilang, Rin. Pasti jatuh pas wudhu. Itu kalung pemberian ibuku," kata Nurul. "Ya sudah, ayo kita cari." Ririn membuka lemarinya. Dia meraih senter dan mengenakan kerudung. Setibanya di belakang asrama, Nurul malah mematung. Dia tidak mencari kalungnya yang hilang. "Nurul," sapa Ririn dengan ragu-ragu. Dia mulai menaruh curiga kalau temannya itu kerasukan lagi. Nurul pun balik badan. Tampak wajahnya yang menakutkan, sama seperti saat kerasukan tadi sore. Ririn menjerit ketakutan, dan dalam sekejap, Nurul menjenggut rambut temannya itu, lalu menariknya ke atas pohon mahoni. Wanita itu merayap seperti binatang. Dia benar-benar sudah dirasuki jin jahat. Ririn berteriak sekuat tenaga sambil menangis. Dia menggantung di atas dahan pohon itu, sementara Nurul mengerang-ngerang seperti binatang buas.
tangan kanannya menjinjing rambut Ririn.